Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta berikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2 pada episode yang kedua. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ngaji yang 41 kemarin ya, tentang hukum Islam. Ada 5 ya, mulai dari mulai dari fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai toharoh atau bersuci dan juga najis. Insyaallah akan najis. Oke, sebelum kita mulai ngaji, maka seperti biasanya kita tawasul dulu dan kirim hadiah Fatihah kepada muallif kitab Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga kita bisa kecepatan barokah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa jami'i al muallifin, khususan al muallif li hadzal kitab yani Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa fid darain wa jami'il amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo yang punya kitab bisa disimak ya artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hari ini kita masuk ke bab kedua, yaitu at-toharoh. Apa itu at-toharoh? At-toharoh itu taiku bab nerangake sesuci, yaitu bab yang menerangkan tentang bersuci. Soal iku ma apa at-toharatu ta sesuci? Apa yang dimaksud dengan bersuci? Jawab, iya utai toharoh iku fi'lu nglakoni ma ing perkara la tasakhus salati kang ora sah apa salat illa kecuali bi kelawan fi'lu kazalatin najasati saking ngilangake najis, wal istinja'u lan cewok, wal wudu'u lan wudu, wal husli lan adus, wat tayamumi lan tayamum. Toharoh itu adalah membersihkan atau mensucikan atau menghilangkan segala hal yang menghalangi sahnya untuk sholat, seperti menghilangkan najis, terus juga istinja itu cewek bahasa Indonesianya istinja atau cewek ya, wal wudu dan wudu, terus wal husli dan mandi, wa tayamumilan
tayamum, menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi dari sahnya sholat, seperti menghilangkan najis, terus istinja ya. Istinja itu bersuci dari membuang kotoran ya, seperti buang air besar gitu ya, buang air kecil, wal wudu dan wudu, terus mandi, dan terakhir tayamum. Soal iku mau apa wasailu utawi lantarane thaharatu sesuci. Bagaimana caranya untuk toharoh bersuci? Jawab iku al-ma'u banyu, wa turabu lan lebu, wal hajaru lan watu, wa dabhu lan sama, wa sabulan sabun. Cara bersuci itu apa perantaran yang digunakan atau media yang digunakan untuk bersuci itu apa ya? Mawasailut thaharah al-ma'u, yang pertama adalah dengan banyu atau air ya. Wa turabu lan lebu itu debu ya. Wal hajaru, kemudian pakai batu ya. Wa dabhu, terus menyamak. Dabhu itu menyamak itu untuk kulit binatang ya, disamak, dikerik gitu ya. Wasabunu, dan kemudian menggunakan sabun. Itu perantara atau media yang digunakan untuk bersuci. Lanjut. Soal iku mau ma'u te banyu allati kang wenang, berarti yang kang boleh ya. Ya juzu kelawan ya allati kang wenang, ya juzu kelawan allati bi kelawan allati apa an tadhiru sesuci. Air, apakah ada klasifikasi atau ketentuan dari air yang bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya ya? Jawab huwa utawi al-ma'u utawi banyu ya, wa kullu iku kullu ma saben barang nazala kang tumurun minas samai saking langit au nabakha utawa nyumber apa banyu minal ardi saking bumi, walam yakunan ora ana apa mah mustanajisan karena najis, ora mustakmalan ora mustakmal. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu syaratnya itu ada. Yang pertama adalah apa? Dia harus mengalir ya, atau turun dari atas langit ya. Manazala minas sama, berarti dari atas langit, berarti hujan itu boleh untuk digunakan bersuci ya. Terus atau nazala minas sama au naba'an min ardi, atau yang turun atau yang bersumber ya, au naba'an min ardi, atau bersumber di dalam bumi. Itu air yang sumbernya dari dalam bumi, boleh seperti air pegunungan misalnya itu ya. Terus minati walam yakun mutanajisan, dan air itu tidak boleh terkena najis ya. Wala mustakmalan, dan air itu pun juga tidak boleh mustakmal ya. Itu syaratnya air itu boleh digunakan untuk bersuci. Syaratnya ya tadi, yang pertama dia boleh dari atas langit ya. Terus yang kedua bersumber dari bumi. Ketiga tidak terkena najis. Keempat tidak mustakmal. Soal iku mau apa al-ma'u utawi banyu al-mustanajis ya. Soal iku mau apa al-ma'u utawi banyu al-mutanajis kang kena najis. Apakah air yang tidak
yang tidak terkena najis. Apakah air yang tidak terkena najis? Huwa utai ma'ul mutanajis ma'u tabanyu al-qalilu kang sithik alladzi waqa'at kang tumibu fihi dalam alladzi najasa apa najasatun najis. Air yang najis itu adalah air yang sedikit sudah dipakai, air sudah sedikit tapi sudah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Mutanajis, air mutanajis itu adalah air yang kena najis, itu adalah air yang sudah sedikit, air yang jumlahnya itu sudah sedikit dan juga sudah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Soalikum maupal mau tawi banyu al-mustakmal. Apakah yang dimaksud dengan air mustakmal? Apa? Jawab huwa banyu mustakmal kuwi al-ma'u ta banyu al-qalil iku al-qalilu kang sithik al-mustakmal kang den gunakake wis digunakake fi raf'i hadasin ing dalam ngilangake hadas ing dalam ngilangake hadas au izalatin utawa ngilangake najis. Air yang mustakmal itu adalah air yang jumlahnya sudah sedikit ya, sudah dipakai untuk menghilangkan hadas maupun najis. Soalikum ma'al ma'u ta banyu al-qalilu kang sithik. Apa yang dimaksud dengan air yang sedikit? Jawab huwa utai ma'qalil iku maduna banyu al-qulatai kang sak nisore 2 kulah. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Berapa sih jumlahnya 2 kulah itu? Nanti di bawahnya lagi nantinya diterangkan ya 2 kulah itu berapa. Soal iku mapa al-ma'u ta'ikan banyu al-kasiru kang akeh. Apakah air yang kasir? Kasir itu air yang banyak. Apakah air yang banyak itu yaitu apa? Iku mapa al-ma'u ta'i banyu al-kasiru kang akeh. Jawab huwa utai al-kasir. Air banyak itu iku balagha banyu kang temeka apa mah kulatane ing rongkolah faksaro mongko hale luweh akeh. Banyu yang banyak atau kasir yang banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kulah atau yang banyak, lebih dari 2 kulah itu jumlahnya banyak. Nah sekarang 2 kulah itu berapa? Nah ini baru definisinya ya, 2 kulah itu berapa. Soal iku mau al-qulatani utai rongkolah. 2 kulah itu apa? Berapa? Jawab al-qulatani utai rongkolah iku ibaratun timbangan. Iku ibaratun timbangan an 148 saking 148 ukotan apane timbangan takriban ing dalam kira-kirane ame kedarun utawa kira-kirane ma barang tasang kang amut apa ma barakatu main wadah banyu murabaatun kang persegi papat tuluha tawi ujure zira iku zirain sak zira warub sak zira sak hasta warubun lan sak zira atau seprapate zirain zira wa arduha utai alang zira wa umquha lan jerone apa zira kadzalika iku kadzalika kaya mengkono-mengkono zira. 2 kulah itu diibaratkan 2 kulah itu apa? Suatu keterangan dari air yang sebanyak apa? 148 ukotan timbangan. Nanti air 2 kulah itu sebanyak kira-kira kurang lebih 148 ukoh 180
ukah atau timbangan takriban dalam kira-kira ini. Berarti 148 menurut perkiraan au miqdar kira-kira ini matas ungkang amut apa ma. Berarti 20 adalah suatu keterangan dari air yang jumlahnya sekitar 148 ukah menurut perkiraan atau kira-kira jedingan bahasa Indonesianya apa ya? Jedingan yang memuat air dengan ukuran murabba'atut tuluha dira'in. Kurang lebih persegi 4 ya. Memuat air dengan ukuran persegi 4 yang panjang jedingan itu tuluha dira'in. Satu dirok ya. Panjang jedingan itu luar tahu iku sak dirok apa seperempat rubaan. Oh, satu seperempat dirok atau seperempat hasta. Dirok wa'arduha dan dalamnya pun juga sekitar 1/4 dirok juga ngomong koha kazalik, yakni luasnya 1/4 dirok dan dalamnya pun juga 1/4 dirok. 1/4 dirok itu kurang lebih 65 cm ya. Jadi nanti bentuknya kotak, enggak persegi 4 ya, persegi 4 di kotak. Nanti panjangnya itu 65 cm, dalamnya pun juga 65 cm. Itu namanya. Dan air sebanyak itu dua kula. Atau dari pendapat lain kata guru saya itu 2 kula itu sebanyak 200, kurang lebih 200 liter ya. Atau pendapat yang lain juga begitu. Pendapat lain ya, saya ngaji ada mengatakan 200 liter. Atau yang kalau di sini ibaratkan atau jedingan ya, bentuknya persegi 4 yang panjangnya 65 cm, dalamnya pun 65 cm. Atau 1/4 dirok ya. Ada pun juga 1/4 dirok. Kita lanjutkan ke bab yang ketiga, yaitu an-najasatu. Yaitu tadi bab nerangake najis. Bab ketiga itu membahas tentang najis. Soalnya apa? An-najasatu itu najis. Ada berapa najis itu? Ya, jawab iya. Najasah iku adanu getih. Najis yang pertama, yang termasuk najis itu yang pertama adalah getih. Getih itu apa? Getih itu darah. Getih itu darah. Wal qaihu lan nanah. Yang kedua nanah. Nanah bahasa Indonesia juga sama ya. Nanah. Yang berarti yang termasuk najis yang pertama adalah darah, yang kedua nanah. Wal qaihu lan utah-utahan. Utah-utahan ketika kita muntah lah, pokoknya itu utah, tumpahan utah-utah itu. Yang ketiga wal khamru, terus khamr atau arak. Yang keempat wal kalbu, asu ya. Wal kalbu itu asu. Asu itu anjing ya. Asu itu anjing. Terus yang kelima wal khinziru lan celeng. Celeng itu babi misalnya. Walayanul khayawani lan puane khayawan alladzi kang ora kena la yu'aqalu den pangan. Apa lahmuhu daging alladzi. Jadi yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga tumpah-tumpahan atau utah-utahan, yang keempat khamar atau arak, yang kelima anjing, yang keenam babi, yang ketujuh apa? Susu puan. Puan itu susu dari binatang yang tidak diperbolehkan dagingnya itu dimakan. Terus wama lan barang kharaja kang metu apa minas sabilani dari salah satu jalan, dua jalan ilal mani kecuali mani. Fa innahu tahirun, mongko setune mani iku tahirun suci. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, dari jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan itu kencing ya, kecuali mani ya. Kalau mani itu tidak najis, mani itu suci ya. Selain itu ya mulai dari kencing, madhi juga termasuk najis ya. Tapi kalau mani itu tidak najis. Terus jalan belakang keluar tahi atau
kotoran manusia itu juga najis. Wal maitatu lan batang wa sya'ruha lan rambuté batang. Terus bangkai, batang itu bangkai rambutnya, wa sya'ruha lan rambuté batang, wa anmuha lan balungi batang. Bangkai rambutnya dan tulangnya ya. Illa maitata al-adami kecuali mayitnya manusia, wasyamakilan iwak wal jarodilan walang. Segala batang, segala bangkai mulai dari rambutnya, terus terus tulang-tulangnya, illa maitata kecuali mayitnya al-adami manusia. Kalau mayit manusia itu tidak najis ya. Wasamaki dan juga bangkainya ikan itu tidak najis. Wal jarodi dan bangkainya belalang itu juga tidak najis. Jadi yang termasuk, saya ulangi lagi ya, yang termasuk dari benda najis itu tadi ulangi, yang pertama darah, terus kedua nanah, terus yang ketiga utah-utahan atau tumpah-tumpahan, keempat khamar atau arak, terus yang kelima anjing, yang keenam babi, yang ketujuh susu dari binatang yang dagingnya itu tidak boleh dimakan, yang kedelapan sesuatu yang keluar dari dua jalan kubul dan dubur kecuali mani ya. Terus yang kesembilan bangkai, rambutnya, tulangnya kecuali mayat manusia, belalang dan juga ikan itu najis ya, kecuali itu ya. Soal lanjutnya, kaifa bagaimana, soal kaifa bagaimana tadkhur najasati, cara menghilangkan najis, cara mensucikan najis, bagaimana caranya untuk mensucikan najis. Jawab, yughsal diwasuh apa mahalluha panggonane bil ma'i lawan banyu atau kang suci hatta hingga yento tasulu ilang apa raihatuha gandane najasah ya. Cara menghilangkan najis yaitu dengan mengalirkan air yang suci ya, mengalirkan air yang suci hatta tasula raihatuha sampai sampai baunya itu enggak gandane atau baunya sampai baunya itu hilang atau enggak tercium lagi ya, udah hilang. Walauha lan rupanya najasah dan bentuknya najis itu juga hilang. Wata'muha dan rasanya najis itu juga hilang ya. Illa najasatan kecuali najis asu, illa najasatal kalbi kecuali najis asu, wal khidru najis celeng, wal jildatal mayyitati lan kulite batang. Cara mensucikan najis adalah dibasuh tempat yang terkena najis itu dengan menggunakan air yang tahur, air yang suci, bersih, suci, bersih, sehingga hilang semua baunya najis itu, terus warnanya pun, rasanya, kecuali najisnya anjing, babi dan juga kulitnya bangkai gitu. Soal kaifa bagaimana tadhuru mensucikan najasatu apa najis al-kalbi asu wal khinzir lan najis jalek. Bagaimana cara mensucikan najisnya anjing dan babi? Bagaimana cara mensucikannya? Jawab, yughsal dan dibasuh mahalluha panggonane bil ma'i klan banyu sab'a marratit klan pitung rambahan ikhtahunna kamu tahu salah sijine basuhan mau guna iku dan campur bitoroben kelawan lebu. Cara menghilangkan najis yang diakibatkan najis dari
anjing dan babi itu yaitu dengan membasuh air yang suci dan bersih sebanyak 7 kali, rotin sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya ya, itu harus menggunakan lebu. Lebu itu debu ya, dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya harus menggunakan debu. Lanjut, terakhir ya ini. Oh ya, terakhir. Soal kaifa, bagaimana yazhuru jildul maitati, bagaimana bisa suci jildul maitati, opo jildul maitati, kulitnya batang, bagaimana mensucikan kulitnya atau bangkainya, kulit dari bangkai, kulitnya bangkai. Jawab, yazhuru bisa suci apa bidabi, kelawan di sama itu di kerok ya. Bagaimana kulit bangkai itu bisa suci? Caranya yaitu dengan di sama di kerok gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai ya, kita bahas tentang bersuci dan tentang najis. Insya Allah di video selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai bab tentang istinja dan juga fardu-fardunya wudu nanti. Insya Allah dua bab itu akan kita bahas di video selanjutnya. Mari sebelum kita tutup ngaji kita, seperti biasa kita baca sholawat dulu, kemudian kita baca doa setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa 'abidna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa 'amtana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Allahumma inni astauduka ma 'alamtani fardudhu ilayya inda khajati ilahi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astauduka ma 'alamtani fardudhu ilayya inda khajati ilahi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astauduka ma 'alamtani fardudhu ilayya inda khajati ilahi wa la tunsini ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya di kanan atas ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalamullah fi ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.